Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe RHLG Channel, like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Anakku sekalian dan hadirin semuanya, alhamdulillah bumi sudah dingin, lingkungan sudah mulai segar, cuaca mulai tidak terlalu terik. Tanda-tanda musim hujan sudah mulai. Bulan ini sudah ada 4 kali turun hujan. Sekalipun belum sampai menggenang di sawah-sawah maupun di ladang-ladang. Kemarin hari Rabu petang saya berjalan ke Jawa Tengah, keluar dari tol atau masuk tol, keluar dari kampus, mulai hujan besar terus sampai ke timur, kemudian putus menjelang Cirebon, masuk lagi Semarang, berjalan 2 jam dari Cirebon ke Semarang, ke selatan, masuk ke tanjakan Gombel, sudah mulai hujan besar sampai Magelang, hujan besar sampai Purworejo, hujan besar. Jadi Pulau Jawa sudah mulai teduh, mulai hujan. Hanya belum banyak yang bertanam, memulai tanam padi, belum banyak. Anak-anakku sekalian, cuaca seperti ini tidak mungkin kembali kepada asal, yakni kalau sudah masuk bulan September terus hujan, belum mungkin. Kalau menurut hemat saya, berdasar dari perjalanan pengalaman hidup selama 20 tahun di kampus ini, musim hujan atau musim rendeng semakin surut. Surut mulainya semakin turut, ada 1 pekan, ada 2 pekan, sampai dengan hari ini tatkala masuk bulan September sudah mulai hujan besar. Bulan Januari sampai Februari sudah panen. Bayangkan, hanya 20 tahun. Dari September bulan 9, bulan 11 baru ada hujan. Ini kalau kita tarik pengalaman ini, September kepada 1 awal turun itu tanggal kalau tidak salah 3 bulan 11, September 30, Oktober 31 bulan 10, kemudian 61 ditambah 3, 64. Dalam 20 tahun musim hujan bergeser 64 hari. Ini apa maknanya? Maknanya luar biasa. Kemudian tahun depan dunia ini belum hijau. Kesombongan umat manusia untuk membabat hutan ini semakin menjadi-jadi, belum hijau. Maka akan bertambah mundur lagi. Entah itu ada
apa El Nino kah, La Nino kah, apakah itu, tapi hijaunya dunia ini, bola dunia ini sudah mengurang, terus mengurang, maka akan bertambah lagi. Berapa tadi? 64 dibagi 20 berapa hasilnya? Rata-ratanya 3 hari. Rata-rata 3 hari. Tahun depan tambah 3 hari lagi, mundur ke 6 bulan 11. Terus mundur 3 hari per tahun. Ini ke depan tidak bisa ditinggalkan. Pandang ke depan, dan hari ini bergerak mulai. Persiapan kita hari ini, action kita hari ini adalah untuk menutup masa depan. Hari ini kita terus mempersiapkan air. Infrastruktur untuk pertanian, satu diantaranya ketersediaan air. Jalan-jalan yang menuju tempat pertanian dan kehutanan ditata rapi. Untuk kapan? Ya tentunya hari ini dan ke depan. Kemudian kemarin dalam perjalanan saya memerintahkan bagian penjarangan hutan, stop, jangan dijarangkan. Saya akan membeli alat untuk memindahkan kayu besar. Betapa lamanya kita menunggu 20 tahun menanam kayu baru paling besar sebesar paha. Ya ada paha anak SD, ada paha orang yang paling gemuk di kampus, 20 tahun. Alangkah indahnya kalau kita bisa membeli alat memindahkan pohon besar, berapapun harganya. Paling diperintahkan cari, sudah mendapat. Dan yang mempersiapkan adalah langganan kita, John Deere. Harganya katanya dari 1 M ke atas, kecil. 1 M itu bukan apa-apa, kecil. Andainya sampai 5 M pun kecil. Kantong saya ini isinya miliar triliun ini. Tapi uangnya ada di tangan kalian semua. Dibeli, jangan ada yang ditebang. Abdul Fattah ikut salat Jumat tidak ini? Abdul Fattah ini. Abdul Fattah bagian penebangan kayu sudah istighfar kita beli untuk memindahkan. Andaikan itu harganya 3 M yang bisa memindahkan kayu sebesar paha, mari kita bergerak. Mesin ini umurnya 10 tahun. 10 tahun, 3 M dibagi 10 tahun, 1 tahunnya 3 M dibagi hanya 300 juta. 3 M dibagi 10 tahun hanya 300 juta. Sangat kecil. Ini dilelang 25 M tidak dikeluarkan. Juta. Hari kerja sekarang 1 tahun kita anggarkan 350 hari kerja. 300 juta dibagi 350 hari kerja. Berapa?
857.000 satu hari. Targetkan satu hari dengan alat itu minimal bisa menggali 17.000 saja. Tambah ongkos dan lain-lain 20.000 saja. 350 kali 20 kali 10, kita sudah bisa memindahkan kayu besar 70.000. Kita pencet 20 tahun kalau sudah ditata seperti itu dengan jarak yang bagus, itu sudah akan sebesar tiang rumah yang tidak terlalu besar. Tahu tiang rumah yang tidak terlalu besar? Tiang rumah Masyikhoh. Nah, itu diameter 30. Jadi menjadi diameter 30 rata dalam 20 tahun ke depan. Jangan cerita kalau dijual laku berapa. Tersebarlah hijau, oksigen, dan itulah yang akan menahan panas dan memancing hujan, sehingga dalam 10 tahun kita persiapkan untuk menarik air hujan turun ke kampus kita. Dan ke depan kalian yang masih SD kelas 1, 20 tahun yang akan datang akan punya kenangan kalau kalian jalan-jalan hari ini. Kalau kalian diam saja tidak tahu perkembangan kampusmu. Kemarin saya dapat laporan kelas 12 keliling-keliling. Ada yang bilang betapa cepatnya. Pada waktu menancapkan patok, baru dapat patok saja, sekarang sudah kemana-mana. Itu karena bergerak. Tidak hanya iman, tidak hanya doa. Doa itu menjadi sama sekali tidak berarti kalau kita tidak berbuat. Doa itu penting dan tidak penting. Kita berdoa, Allahumma cicing baik. Nonsen. Sampai matamu belekan juga tidak ada arti. Doa amanu, amilus sholihat, kerja. Iman dan kerja, doa dan berbuat, inilah yang akan menyeleksi umat manusia. Katakan amanu itu ilmu, amalus sholihat itu praktek nyata. Amanu ilmu tanpa praktek nyata tersisihkan walaupun dia pintar. Berapa banyak orang pintar tersisihkan oleh orang yang punya pengalaman dan berilmu. Maka pengalaman inilah yang akan menyeleksi manusia. Pengalaman plus ilmu, ilmu plus pengalaman menyeleksi manusia. Maka manusia itu akan menjadi berkasta-kasta, bukan agama. Kalau di India memang agamanya menyusun kasta. Kalau kita orang modern yang tidak masuk di dalam ranah itu, yang akan mengkastakan kita itu adalah ilmu amal dan ilmu saja. Ilmu saja nanti menjadi kasta yang paling bawah. Ilmu amal, amal saja ditendang oleh ilmu amal. Itulah hukum alam. Artinya itu juga hukum rimba. Hukum rimba itu begitu. Maka ada kayu yang besar nyikut yang kecil, atau paling tidak ditaruh di keleknya karena dia mencapai matahari lebih dulu. Terus kita benci dengan itu. Oh, tidak bisa. Manusia terus bergerak menyisihkan yang kalah.
Dan siapa yang ditekan dan terus hidup, dia yang menjadi pemenang. Rasakan. Siapa yang ditekan dan terus hidup, dia yang jaya. Rasakan. Pernah kan kalian ditekan? Tapi terus bertahan. Dia yang menang, dia yang jaya, dia yang bisa mengatur masa depan. Jangan pernah takut. Maka doanya, nah ini baru berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubun wal kasal. Daripada rasa pengecut dan pemalas. Wa minal bukhli wal apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal khuzni wal kasali. Ya Tuhan, jauhkan aku dari tukang takut, sedih terus kerjanya. Gak punya duit, sedih. Tapi kasal, malas. Ngenuntut-nuntut saja jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ngeri, melangkah ngeri. Terus bakhil, merepan laut langit. Kami walabatiddain wa qahrir rijal. Ini maknanya kita jangan ada takut, jangan penakut, pemberani. Ilmu dan kerja berani. Jangan takut. Takut dimangsa oleh yang pemberani. Mengapa singa itu bisa kuat? Karena dia pemberani. Melihat sapi yang begitu besar bertanduk, jangan tanduknya yang didekati, lehernya. Yang dimakan bukan dagingnya, hanya isi perutnya. Dagingnya kasih-kasih sama yang lain. Mengapa hukum rimba begitu? Mengapa kayu besi itu hebat, besar? Karena dia kuat. Manusia pun hakikatnya begitu. Siapa yang mampu tahan, tidak pengecut, tidak bakhil, dia yang akan bertahan hidup dan jadi pemenang. Dan terus memperbesar persahabatan. Itulah makna daripada membangun budaya toleransi dan perdamaian. Orang toleran itu bisa gini. Itu orang toleran itu bisa mengikuti irama Konghucu. Ibu lai tatau mutiti. Ditendang sana, belok sini, tendang sini, belok sana, tendang sana, tapi punya masa depan, penglihatan ke depannya jeli. Tak tahu centung. Terus ke atas, gerak lagi, tak tahu kauhum. Sampai di puncaknya. Pemberani, berilmu dan berani berbuat. Ayo kita praktekkan di kampus kita ini. Berani terus, maju terus. Jalan ditutup, buat jalan baru. Jalan baru akan sampai ke ibu kota Indramayu Barat. Tidak ada air, buat tempat istisqa. Kita istisqa. Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an amman syaqqan ghadqan mujallalan. Ya Allah, berikan, limpahkan air. Kalau kita hanya berdoa, kata malaikat, sikut. Apa itu orang? Palsu. Doa palsu. Tapi begitu berdoa terus mencangkul, ya Allah, kalau hujan saya simpan di sini, ya Allah. Kalau cuma satu cangkulan tidak punya arti. Bekerja sama. 10.000 ini mencangkul semua mandi 10.000 kubik. Tapi hujannya lebih besar.
sewa mesin. Daripada nyewa, beli mesin. Nah, itulah persiapan masa depan. Memang ini menuju pertumbuhan Indonesia maju. Indonesia maju itu syaratnya income per kapitanya tidak kurang dari $20.000. Lah kalau $3.000 terus melesek nggak maju. Ayo kita buat. Banyak yang bisa. Bagaimana caranya? 5 tahun ya. Tahun ini 100 hektar. Tahun 20 100 hektar. Tahun 21 100 hektar sampai tahun 2004 likur 24 500 hektar. Mari kita tanam sesuatu yang bisa menghasilkan. Kemudian ya kalaulah belum $20.000 ya $25.000 lah per kapita. Per kapitanya kita hitung penghuni kampus ini. Bisa tidak? Sangat mungkin. Jadi orientasinya orientasi agriculture modern super. Bagaimana 1 hektar bisa menghasilkan minimal 1 musim bisa $20.000. Kalau 500 berapa itu? 20.000 kali 500 10 juta 1 tahun dibagi 10.000 1.000 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Jangan $20.000 1 hektar, $40.000, $50.000. Ini diperlukan sarjana-sarjana pertanian, sarjana-sarjana daripada ekonomi yang bekerja, bukan yang diam berteori tapi tidak bekerja. Saya sudah investasi S2 pertanian sudah banyak, S1 pertanian banyak. Tahun depan akan lebih banyak lagi kita investasikan dana untuk pertanian. Mengapa? Semakin besok hari, semakin besok tahun, semakin besok puluh tahun, itu makanan semakin diperlukan dengan kualitas yang tinggi. Mari kita berani. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.